Shalom, selamat pagi. Haleluya. Pada saat ini kita mau beribadah di minggu pertama di bulan Februari. Itu kita mau persiapkan diri, kita mau berdoa. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, segala syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang patut dipuji dan disembah. Tuhan, bila pada saat ini kami tidak beribadah di hadapan Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau yang tolong ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan, kuasai kami, kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pada kami dari pagi sampai nanti selesai Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau baca ayat apa dua ini yang diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Setelah hitungan 3 kita bisa mulai. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Di sini kita diingatkan bahwa kita jangan sampai khawatir tentang apapun yang ada dalam diri kita, dan kita mau nyatakan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu kita mau angkat satu pujian, ku bawa korban syukur.
Kami mau bawa pujian ke depan Engkau. Kami mau bawa yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau layakkan kami di hadapan Engkau, memuji muliakan nama Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akan dulu balik saudara. Haleluya, haleluya. Bapak saudara yang mau memuji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Amin. Ada sungguh nyata kasih Tuhan bagi kita. Bila kita ada di tempat ini, sebagaimana kita ada, ini semuanya karena kasih Tuhan. Ini hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena apa? Kasih Tuhan itu terlebih besar, seindahnya pelangi dan seterangnya. Mudah itulah janji Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau ujikan sungguh nyata kasih.
Amin. Hanya oleh dalam doa. Saudara yang dituju sebagai petugas kisah manusia ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah masuk di dalam setiap hati kami Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan, biarlah berupa-rupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Inilah hati kami Bapa, inilah hidup kami yang kami bawa ke hadapan Engkau. Saat ini Bapa, kami membawa korban persembahan, tangan-tangan kami yang terkulur di hadapan Engkau Tuhan. Inilah bukti bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sucikan dan kuduskanlah setiap persembahan kami, setiap hati kami Tuhan. Kami mau belajar membawa dengan penuh sukacita, dan
senantiasa mengucap syukur di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita. Biarlah diri kita dikuasai oleh kuasa salib daripada Tuhan. Haleluya. Kuasa salib Tuhan. Ada Tuhan
serahkan pada hamba yang kita kasihkan. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus saya undang Bapak Jurnawan Sitorus masuk ke dalam dari Bapak Firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami, pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah memberikan kami kehidupan hingga hari ini. Dan kami dapat berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak kami, Bapak yang di surga. Kini tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapak, bahkan pintu kami di dalam kami, agar mana kami layak untuk menerima firman-Mu. Bapak kami di surga, begitu juga Bapak Gembala kami ada di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Bapak ini dia Bapak lebih heran dan lebih leluasa lagi atas Engkau yang berkata-kata pada hamba-Mu untuk penyampaian firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bapak, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ke-1. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca kedua ayat ini bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Hitungan ketiga kita sama-sama membaca kedua ayat ini. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang percaya yang berkodrat ilahi, itulah yang Rasul Paulus mau sampaikan di dalam perjalanan sebagai orang percaya dari Galilea menjadi murid, sempat menyangkal, sempat kembali menjadi nelayan, akhirnya diteguhkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan, bahkan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, membuat Rasul Paulus yang berbeda, Rasul Petrus yang baru, Rasul Petrus yang hidupnya benar-benar disaring oleh anugerah Allah, melewati fase hidup yang tidak mudah, dan dia bersaksi dengan berani. Dia membagikan anugerah yang besar yang sesungguhnya asal dari Yesus, yaitu mari kita yang sudah menerima anugerah, yang sudah diselamatkan menjadi orang Kristen. Memang perjalanan di dunia ini tidak bisa diprediksi, tetapi perjalanan di dunia ini diberi pimpinan Tuhan, diberi penyertaan oleh Tuhan, sehingga kita yang diberi panggilan
ada melihat, ada mendengar, ada meraba, ada merasakan, saudara. Maka kita ini dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita pulang ke tempat yang kekal. Kita pergi ke dalam langit baru, bumi yang baru. Tapi sebelum sampai ke sana, Allah masih izinkan kita tinggal di bumi ini untuk berkarya buat Kristus, untuk bersaksi buat Tuhan. Kita kesaksian kita macam-macam. Anda yang sekolah, Anda bisa bersaksi dengan versi Anda. Anda yang bekerja, Anda yang ada di dalam dunia yang Tuhan percayakan. Kita satu lain berbeda. Di sini ada yang pegawai negeri, ada yang mungkin tidak pegawai negeri. Mereka bekerja ibu rumah tangga, bapak, mungkin dengan pekerjaan yang bervariasi. Di situ Allah dengan anugerahnya mempercayakan kita satu kepercayaan yang luar biasa. Bukan untuk hidup sembarangan, tapi untuk hidup yang dihidupi oleh firman. Sehingga yang dipercayakan kita itu nggak biasa. Kenapa orang menganggap biasa? Karena menilai secara duniawi. Tetapi ketika kita bekerja, kita dengan kebenaran Allah, maka yang kita kerjakan, yang kita hidup itu luar biasa. Sebab kenapa? Sebab sadar diselamatkan, sadar hidup yang dosa, yang penuh dengan hal yang tidak berarti, jadi berarti. Walaupun menepati sebuah karya tugas yang sederhana, tapi punya satu hidup yang luar biasa diselamatkan. Sehingga sesederhana itu pun tidak membuat kita artinya kecil diri, rendah diri, atau membuat kita mungkin, aduh aku kok beda dengan yang itu ya. Oh dia lebih ini ya, dia lebih prospek, mungkin dia lebih terjamin, dia lebih ini. Orang yang diselamatkan memiliki satu perjalanan hidup yang bergairah. Gairahnya kenapa? Karena diselamatkan. Dan diselamatkan dia pasti yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dia pasti yakin akan penyertaan Tuhan. Hidup yang sederhana bukan menjadi sebuah hal di bumi ini yang membuat kita minder, saudara. Tapi yang membuat orang minder seharusnya kalau di dalam dirinya nggak punya keyakinan tentang bahwa hidupnya sudah diselamatkan Tuhan, hidupnya sudah dijamin oleh Kristus. Sehingga apa? Yang kita lakukan sebagai sarana yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Bukan yang lain. Dunia ingin membalik sesuatu. Dunia ingin membalik sehingga nilai keselamatan tidak diperhatikan. Tetapi di dalam Kristus, keselamatan itu membuat kita apa saja yang dipercayakan. Sehingga orang punya hidup yang bergairah, hidup yang antusias melayani Tuhan. Dan saudara, Petrus dicelingkan setelah sekian lama ikut Tuhan. Sebelum ikut Tuhan, kita tahu siapa Petrus, kita tahu perannya Petrus. Tetapi setelah ikut Tuhan sekian lama sampai di loteng Yerusalem, dia mengalami satu perubahan yang signifikan. Perubahan hidupnya dia katakan adalah apa? Hidup yang akan terus mengingatkan dunia ini. Itu sebabnya kalau saudara melihat di ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, 2 Petrus 1 ayat yang ke-15, tetapi aku akan berusaha selama dia hidup, supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Petrus berubah. Sekarang hidupnya adalah hidup yang digerakkan oleh keselamatan. Tidak mungkin manusia hidup mencari keselamatan, tetapi
biasa. Itu sebabnya kepada Petrus dipercayakan dengan satu tema. Kalau di Paulus memakai kamu adalah manusia Allah. Tapi kalau di Petrus dipercayakan, aku akan ingatkan kamu sampai kamu berkodrat ilahi. Ya. Kalau Yohanes lain. Kalau Yohanes bagaimana? Kalau Yohanes dikatakan kamu sampai tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna. Ketiga rasul ini dipakai Tuhan luar biasa selama hidup sampai waktu Yesus naik ke surga. Tongkat estafet diberikan kepada rasul. Tetapi Tuhan berkata, kalau nggak ada Roh Kudus, tongkat estafet tidak berhasil. Yesus meninggalkan bumi sambil mempercayakan kepada rasul-rasul, dan Yesus meminta, Bapa, jangan ambil mereka dari bumi ini, tetapi berikanlah kepada mereka penolong itu, supaya mereka di bumi ini hidup dengan luar biasa. Hari ini kita hidup di tengah epidemi, tapi sebagai gereja Tuhan, saudara memiliki Tuhan lewat anugerah. Saudara memiliki firman lewat anugerah. Firman dan keselamatan itu bekerja di tengah situasi yang mencekam di bumi ini. Seperti rasul-rasul dikejar dengan aniaya, jemaat mula-mula dikejar dengan aniaya. Gereja Tuhan di akhir zaman mungkin dikepung dengan tanda-tanda zaman, dikepung dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang luar biasa banyaknya. Kitab Wahyu mencatat meterai itu dibukakan. Meterai pertama kebangunan rohani, meterai kedua penyakit dengan segala sesuatunya, peperangan meterai ketiga, kelaparan meterai keempat, bahkan ada gempa bumi yang dahsyat. Itu meterai-meterai yang luar biasa. Tetapi di dalam meterai yang ketujuh, gereja disempurnakan oleh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan memang dikepung di dunia ini dengan banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan yang mau menakutkan kita. Tapi firman Allah sendiri yang berkata, jangan kamu takut. Kita hari-hari ini melihat berita sudah agak biasa daripada 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu mendengar wabah ini kita punya ketakutan yang mungkin luar biasa. Tetapi setelah mau mendekati 2 tahun, kita sudah berlewati 1 tahun. Kita sudah mengalami selama 1 tahun lebih. Ya kan? Dikatakan berita ini dianggap ya udah, ini sudah aku lalui setahun dengan cara yang demikian, dengan keadaan yang demikian. Mulai ada sebuah wawasan yang dibukakan. Walaupun hari ini kita melihat banyak orang protes, kenapa kok enggak di lockdown, kenapa kok enggak di PPKM yang sangat ketat. Mereka ternyata sudah belajar 1 tahun yang lalu bagaimana kerugian, bagaimana bekerjanya virus yang 1 tahun lalu. Setelah menghadapi 2 tahun mulai mengalami kekurangan kekuatannya, mereka ajar itu semua. Walaupun mereka berkata, tapi jangan dianggap remeh. Itu sebab masih dikatakan kita masih protokol kesehatan, masih memakai masker. Ya. Walaupun di negara-negara lain ada yang berkata masker sudah dicabut, ya terserah mereka begitu. Karena apa? Karena mereka mempunyai fasilitas kesehatan yang mumpuni. Ya. Ketika mereka bergejala, mereka tidak datang ke apotek aja langsung dikasih obat. Ya. Begitu langsung, karena mereka mumpuni tanpa ini. Tapi kita di negara Indonesia masih harus memakai masker, dan memang tidak mengenakan memakai ini, apalagi sirkulasi kita, oksigen kita, ya kan? Orang-orang yang lansia pun menyadari betapa nggak enaknya pakai itu. Makanya tengah-tengah itu dia masih dipelorotnya sedikit, saudara, supaya hidungnya begitu. Ya kenapa? Karena memang tidak enak. Gak enak setelah ini bukan begitu. Rasanya lain. Apalagi kalau saudara yang ikuti kaum-kaum milenial lebih canggih, saudara mulai mungkin mempunyai alat di jam tangan itu.
bisa melihat SPO2, ya kan, sirkulasi. Ya. Canggih, mereka bisa tidak pengen, oh ternyata saya masih nilainya 94 ke atas. Masih dikatakan itu yang masih dikatakan paru-parunya sehat. Saudara kena asma, saudara pasti punya sirkulasi di bawah 94. Apalagi bisa sesek di bawah 90. Orang begitu canggih pakai ini sehingga jam alarm Anda keluar, Anda mencari tempat atau Anda memakai oksigen. Kenapa sirkulasi Anda menurun? Dunia ini canggih, dunia luar biasa, saudara. Dan kecanggihan dunia hari ini sudah lihat kan, beberapa nggak tahu Indonesia apa, tapi di negara maju sudah mulai ada ibadah metaverse, ya kan? Ibadah dia hanya pakai kacamata yang sudah disediakan, dia di rumah, dia mendaftarkan dirinya akan berada di dalam dunia maya dalam bentuk avatar, saudara. Ya. Kalau saudara punya Facebook, punya ini, Anda katakan lihat avatarmu, rupa kita ini. Mereka sudah pakai kacamata tinggal itu. Mereka mulai gereja, mulai beli tanah tapi di dunia maya. Beli tanah di dunia maya, membangunnya. Lalu orang-orang demikian mulai usaha perbankan, semua mulai ke metaverse. Artinya apa? Seperti film yang 20 tahun yang lalu. Yang kita anggap ini film apa sih? Ya kan? Jika cuma ini dengan gaya cuma di rumah nggak kemana-mana, tapi dengan pakai kacamata dia sudah bisa beribadah. Bahkan dia bisa bekerja, pergi ke kantor, dia ketemu orang di dalam dunia maya, jabat tangan tapi nggak rasa bisa berkomunikasi. Nah, hari-hari ini mulai diperkenalkan, saudara. Itu sebabnya saudara kalau mendownload Facebook, mendownload apa, saudara apa, WhatsApp itu sudah berganti kepemilikan yang dari Android, dari ini mulai memakai logo Meta, ya kan? Udah memakai, tapi sekarang ada metaverse di mana mereka beraktivitas. Kenapa? Kita yakin pasti ada penyakit-penyakit di depan sana yang membuat orang tidak bisa bersosial lagi ke depannya. Sosial sangat dibatasi, maka ada istilah distancing, menjaga jarak. Hanya 1 meter. Kita nggak tahu tuh ada apa lagi dunia. Mungkin dengan begitu banyak mereka tidak keluar, nggak di luar nggak apa-apa. Ya kan? Sehingga mereka piknik pakai kacamata atau ke pantai. Dunia sudah yang dulu sudah didasarkan ternyata apa yang itu mulai terjadi ke depan yang kita tidak tahu ada apa. Tetapi yang ke depan pun Alkitab mencatat gereja pun akan disingkirkan. Jadi berbarengan dengan ini kita melihat Alkitab berjalan dengan pembukaan yang luar biasa. Lalu tugas orang Kristen bagaimana? Alkitab sudah kasih tahu, ayo jadi orang Kristen yang suka membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, punya program pribadi untuk apa? Membaca firman, merenungkan firman. Ada apa? Firman akan membuat saudara tak buta. Firman akan menuntun saudara. Sebagaimana Roh Kudus dikatakan, aku akan membawa gerejaku tinggal dan menghidupi kebenaran seutuhnya. Jadi kita akan dibawa melewati dunia yang sekarang ini berubah dengan cepat, sehingga banyak pertanyaan, banyak ketakutan, banyak kebingungan, banyak peralihan dan sebagainya. Tapi Alkitab sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Semari sudah persiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang terkenal di dunia Kristen yang mereka mulai masuk di usia lansia, mempunyai perhimpunan. Ayo kita yang sudah mulai umur 50 sampai 60, hidup ini mulai berkemas-kemas. Kamu sudah nggak mementingkan perkara-perkara ini. Kamu mulai hidup simpel. Ya kan, kenapa? Mereka punya perhimpunan. Ayo lebih fokus ke Tuhan. Ayo lebih fokus memberitakan Injil kepada anakmu, menantumu, cucu-cucumu, kepada tetangga-tetanggamu, kepada teman-temanmu. Udah nggak usah mikir-mikir yang lain. Bahkan mulai mengurangi. Mungkin yang di rumahmu yang nggak penting.
sudah mulai dikurangi, ya kan? Mulai ini perhimpunan itu mulai diapakan untuk kita sama-sama menginjil, memberitakan Injil. Ya, saya melihat itu karena saya pada waktu itu mengantar papa saya. Papa saya diundang. Bahkan mereka satu perhimpunan mereka sampai memiliki satu membangun sebuah tempat. Kemana ini pendeta-pendeta yang ketika sudah lansia, udah gak bisa apa-apa di kursi roda, di demikian. Mereka katakan, kami bangun untuk mereka ini di tempat itu, kami akan urusi sampai mereka mati. Sebab begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan di GPD gak ada pensiun, dia katakan itu beruntung. Tapi ada hamba-hamba Tuhan di gereja lain yang sebelum ini sudah sempurna. Setelah itu mereka gak terus. Ada begitu banyak mereka dulu mengembangkan berita orang yang mendengar diselamatkan, tapi setelah mereka tua mereka gak ada merawat. Mulai ada demikian. Nah saudara, mari kita hidup di tengah-tengah dunia yang demikian, yang masih muda dan punya kekuatan, yang sudah lansia ini punya kekuatan lewat apa? Lewat spiritnya. Ya buktinya di sini tuh banyak yang lansia, saudara. Masih beribadah, masih memuji Tuhan, masih semangat. Mari dalam hidup ini yang tidak tahu, tetapi kita bersiap-siap. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan terkondisi, memang dunia dikondisikan demikian, tapi anak-anak Tuhan dikondisikan dengan sesuatu yang berbeda, teman-teman. Engkau dikondisikan untuk hidup penuh pengharapan, untuk hidup penuh semangat, untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup mengabdi kepada Tuhan, melewati banyak tantangan yang tidak mudah. Iya. Nah, Petrus berkata, untuk itu kita jangan jadi orang Kristen yang hanya mandek, hanya menerima anugerah, tapi lalu gak apa-apain. Tapi Petrus mengajak, ayo, kamu sudah terima anugerah, kamu sudah terima keselamatan, sekarang kamu disadarkan untuk tugas yang sangat penting, yang kamu tidak berjalan sendiri. Kamu disertai firman, kamu disertai Roh Kudus, sehingga kamu yang diselamatkan ini, kamu akan menjadi manusia Kristen yang berkodrat ilahi, yang memiliki karakter Kristus. Karakter siapa? Karakter Yesus. Itu sebabnya kita menjadi Kristen gak ngapa-ngapain, itu menjadi Kristen yang duniawi. Yang Paul Petrus katakan, kalau kamu gak hati-hati, kamu memang Kristen, tapi Kristenmu bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Sebab kenapa? Karena kamu tidak disadarkan untuk apa? Dengan firman Roh Kudus menjadi orang-orang Kristen yang berkodrat ilahi, yang berkarakter Kristus. Karakter itu ditempatkan oleh firman Roh Kudus melalui proses hidup kita di bumi yang gak tahu berapa lama. Tapi firman Roh Kudus dia bekerja keras supaya orang Kristen ini menghasilkan kodrat ilahi, berkarakter Kristus. Untuk itu orang-orang Kristen dibentuk Tuhan begitu hebat. Nah, kita akan lihat bagaimana apa yang Petrus mau sampaikan. Saya ini bisa jadi orang Kristen yang berkodrat ilahi. Petrus berkata, hal pertama, orang yang berkodrat ilahi adalah orang yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Tanpa anugerah kita nggak akan terkodrat ilahi. Kita harus menerima anugerah. Anugerah itu dalam hal apa? Alkitab katakan, orang yang menerima anugerah, yang pertama, orang itu menerima keselamatan. Ya, keselamatan. Bagaimana keselamatan itu? Efesus 2 ayat yang ke-8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat, keselamatan itu tidak pernah bisa dicapai dengan usaha kita. Itu anugerah. Sehingga kita perlu memahami ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu harus sudah selesai jauh-jauh hari. Lalu yang
iman sebesar biji sesawi saja, kamu memiliki kekuatan yang hebat. Tapi Tuhan tidak ngomong hanya sebesar biji sesawi saja, tapi Allah katakan imanmu itu dinamis, imanmu itu akan bertumbuh, imanmu itu tidak itu saja, tapi imanmu itu adalah akan bertumbuh. Jadi orang Kristen yang beriman adalah orang Kristen yang dalam waktu di mana kita hidup ini, kita akan masuk ke dalam pengalaman-pengalaman berjalan bersama firman dan Roh Kudus. Jadi orang Kristen yang harus menikmati hidup di bumi ini punya pengalaman bersama firman dan Roh Kudus. Ya, kita harus menikmati. Saudara, ketika naik bus kita sudah 3 tahun atau 3 kali, 2 kali kita tidak ibadah padang. Ya. Setelah saya lihat, saya selalu lihat karena saya selalu dokumentasikan video-videonya, saudara. Yang salah duanya itu dikoordinasi oleh Yosua dan Krishna itu yang mengkomun dengan lengkap. Saya lihat, aduh, waktu dalam perjalanan di bis, mereka lihat ibadah, mereka lihat pemandangan, mereka menikmati ngobrol sama teman. Hidup ini capek, maka manusia sosial ini perlu ngomong. Manusia tertekan ketika tidak bisa ngomong, apalagi wanita. Wanita kalau tidak ngomong, tidak berkata-kata, stresornya tinggi. Beda dengan pria. Pria itu lebih minimalis dalam berkata-kata. Ya kan? Dia senang, tapi senangnya itu kadang bisa tidak cuma gitu, cuma ada di dalam hati. Tapi beda dengan wanita. Wanita itu kalau senang, saudara, mau 3 kali, 4 kali, 100 kali diucapkan terus yang sama karena senang. Sampai laki-laki ngomong, kamu tuh udah ngomong ini berapa kali ya? Tetapi nggak bosan, dia ngomong terus. Ya, karena menikmati. Ya. Dalam hidup kita, jadi orang Kristen, apa sih yang dinikmati? Perjalanan bersama firman dan Roh Kudus di dalam hidup taat kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan. Saudara akan menikmati pengalaman dengan Tuhan. Satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman di mana kita menangis tapi Tuhan hiburkan, kita bisa ketawa. Satu pengalaman yang luar biasa, keadaan terjepit tiba-tiba dilegakan Tuhan. Satu pengalaman yang mungkin kita rasakan, aku tuh berat banget, aku tuh capek banget, aku tuh demikian, tapi Kristus katakan, datang kepadaku, aku akan beri kamu kelegaan. Kristus menawarkan satu pengalaman perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kekekalan yang dia tawarkan. Firman itu kekal, dan dia nggak pernah bohong. Dia up to date. Firman Allah nggak pernah copy paste dalam menolong kita. Saudara boleh mendengar kesaksian teman ditolong dengan ini, dengan persoalan yang sama, tapi dalam menolong saudara pasti berbeda. Ya, menikmati itu selama kita jadi orang Kristen, menjadi orang percaya sebelum menutup mata kerugian besar. Kalau orang Kristen hanya mandek puas, hanya terima anugerah, tapi membiarkan anugerah itu tidak dihidupi dengan apa? Dengan kita berjalan menuruti firman dan pimpinan Roh Kudus. Karena saudara akan kehilangan pengalaman yang indah bersama Tuhan. Pengalaman yang indah melewati masa-masa di bumi ini. Aku udah bersaksi, dulu saya dikhianati, tapi perjalanan Tuhan luar biasa. Dulu saya hebat, tapi saya jadi bangkrut. Tapi setelah sekian tahun saya ikut Tuhan, menangis, meratap sambil banyak berjuang. Tapi Tuhan bawa saya ke arah demikian. Dialami satu perjalanan yang hidup, yang tidak mudah. Waktu saya bangkrut, saya hampir mau tinggalkan Tuhan. Saya benci itu kata-kata beriman sama Tuhan. Tapi dia bangkit lagi, dia kuat lagi, melewati lagi, dan dia merasakan, wow, dulu saya hampir dan sempat mau tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tolong saya.
Itu sebab Daud itu ketika menulis kitab Mazmur, dia menuliskan hidup perjalanan dengan Tuhan. Ya, dia katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit kembali. Ada apa? Dunia yang tempat kita ini, saudara hanya menyangka, hanya pakai persepsi saudara, hanya pakai logika. Wah, begini, mesti nanti begini, mesti begini, tapi belum tentu. Tapi pengalaman dengan Tuhan, saudara akan melewati. Bahkan Maria sendiri berkata, apa yang mustahil bagiku, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dia punya pengalamannya, kenapa? Karena dia menjalani hidup ini dengan apa? Dengan dia mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang mau berkodrat ilahi adalah orang yang akan menerima anugerah, diselamatkan. Yang kedua, beriman. Iman itu anugerah. Tapi setelah mendapat anugerah, Tuhan ngomong, kerjakan, lakukan. Gak boleh diem saja. Kamu melangkah, pada waktu melangkah mungkin kamu bisa salah jalan, mungkin kamu tergoda untuk lakukan hal duniawi, hal dosa. Tapi supaya kamu belajar, oh aku salah melangkah, dan aku punya Tuhan yang diminta tahu, dia memberitahu, diminta tahu, dan dia mengoreksi saya dengan baik. Nah, jalanmu salah, kamu berdosa, kamu mesti begini. Jalanmu keliru, kamu harus begini. Kenapa? Karena dia mau diberitahu. Dia mau memberitahu kita. Ketika apa? Ketika kita minta tahu, maka kita, Yeremia itu, Nabi ini berkata, berserulah kepada Tuhan, dan ia akan menjawab kamu. Berseru. Kita, Tuhan, ada apa dengan pernikahanku ini, Tuhan? Tuhan, ada apa dengan kesehatanku? Kok aku begini, Tuhan? Kita berseru, kita datang kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup ini saya melihat banyak orang terima anugerah Tuhan, divonis berat, divonis tidak mungkin. Saya hanya berkata, Tuhan beranugerah. Artinya beranugerah, Tuhan kasih kesempatan besar buat kamu. Ya. Bahkan saya melihat bukan hanya 2 kali, 3 kali lebih alami. Dikasih anugerah, dilepaskan, dibebaskan. Saya hanya bisa berkata, Tuhan, puji Tuhan. Berarti kau sayang sama orang itu. Berarti kau beri kesempatan kepada orang. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi orang itu pasti akan lebih mengerti. Setiap kita, saudara, jangan cuek dengan diri kita yang sudah diselamatkan. Jangan hanya diri selamat, udahlah pokoknya begini. Tetapi kita memperkarakan. Kalau kita sudah diselamatkan, perkarakan dirimu. Tuhan, aku diselamatkan, pimpin Tuhan. Aku tuh mau dibawa kemana? Aku mau disuruh apa? Dan aku mau melakukan untuk apa, Tuhan? Perkarakan. Artinya apa? Supaya saudara ini keselamatanmu nggak gantung, keselamatanmu nggak dibiarkan, bahkan keselamatanmu benar-benar dipegang teguh sampai engkau bertemu dengan Dia. Dipegang dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih indah daripada keselamatan Tuhan. Dan keselamatan itu menawarkan perjalanan yang begitu hebat dan luar biasa. Maka saya merenungkan orang-orang dulu itu sudah mengarang lagu, jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya. Ya. Saya ini tapi manis. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Saya dikhianati, tapi tetap manis karena saya disertai Tuhan. Iblis maunya tuh, tidak setia tuh pasangan. Tuh tidak setia, kamu kan dibuat usahamu habis tidak bisa apa-apa. Mau mati, mau bantu, mau begini. Tuh kamu sakit gak ada yang menolong. Tetapi orang-orang yang menerima anugerah menghidupinya, dia akan berkodrat ilahi dan membawa apa? Hidup ini indah luar biasa. Walaupun yang dialami itu, saudara, ada air mata, ada cerita, ada ketidakmudahan, tetapi orang yang berkodrat ilahi memandang hidup ini luar biasa. Hidup ini dahsyat. Hidup ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Tapi hidup ini harus digunakan
Maka Musa mengarang aku, ajar aku menghitung hariku, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Ya. Sampai muda, sampai lansia, hidup ini dibuat Tuhan luar biasa. Maka Daud menyanyi, sampai masa tua dia tetap gemuk, segar, dan menghasilkan buah. Wow. Ada hidup dari kecil sampai menjelang akhir. Kalau Anda memperhatikan keselamatan, hidup itu luar biasa. Hidup dahsyat. Itu gak dibiarkan. Hidup gak akan dilemahkan oleh dunia. Tapi hidup justru menguatkan. Hidup dipanggil menjadi berkat di dalam dunia ini. Menerima anugerah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di dalam kitab 2 Petrus 1 tadi, saudara, untuk kita berkomitmen ilahi, kita bukan hanya sekedar menerima anugerah dari Tuhan, tapi kita menjadi orang percaya yang dikenal oleh Kristus. Dikenal oleh Kristus. Di ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, keselamatan dan iman, untuk apa? Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Orang yang berdoa ilahi, diselamatkan, diberi iman untuk apa? Supaya menjadi orang percaya yang dikenal Kristus. Bagaimana sih kita bisa dikenal oleh Kristus? Dikatakan saudara akan dituntun oleh firman dan Roh Kudus punya hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia punya 4 arti. Yang pertama taat, yang kedua sungguh-sungguh beribadah, yang ketiga suci, yang keempat beriman. Kamus besar bahasa Indonesia ngomong begitu. Apa sih artinya saleh? Oh, orang yang saleh itu orang yang taat pada perintahnya, orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, orang yang suci, dan orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, hidup yang saleh adalah tuntunan dari orang yang diselamatkan dan orang yang diberi iman. Orang yang diselamatkan dan diberi iman, dia akan dituntun untuk apa? Punya hidup yang saleh. Karena hidup yang saleh ini berafiliasi, aku mau mengenal Kristus. Dia memberiku keselamatan, memberiku iman, menyadarkan aku dalam waktu yang singkat ini, supaya aku punya hidup yang saleh melalui aku mau kenal Kristus. Mengenal yang tidak konstan, mengenal yang dinamis. Seperti seseorang ketika belajar IPA dikatakan, belalang itu memiliki kaki berruas-ruas, memiliki sayap ada yang 2 sepasang, tapi dalam sepasang itu ada mengkroknya 3. Ya, dia ngerti, tapi teori. Tapi untuk kenal, dia dibawa kepada ayo cari belalang, amati, lihat, dan kamu akan mengerti. Iya, hati-hati nangkapnya, jangan bagian sayapnya putus. Hati-hati pegang perutnya, jangan kekerasan melenet, saudara. Ya. Mereka diajar melihat dengan secara nyata. Oh, sekarang dia punya gambaran, sehingga dia bisa menggambar dan dia bisa menjelaskan lebih dari teori yang sebenarnya hanya begini-begini. Untuk itu kita alami Tuhan, ikut Tuhan, saudara akan mengenal Tuhan lebih spesifik, lebih banyak, lebih berkualitas, lebih hidup, lebih lagi memiliki Tuhan dengan cara yang lebih intim. Ya, saudara akan berbeda mengikut Tuhan. Kalau saudara nggak mau ikut di dalam perjalanannya, akan memiliki satu cara pengikutan yang berbeda. Sehingga dikatakan ada orang yang ikut
pernah mengkhianati orang yang berusaha. Semakin kita berusaha mengenal Tuhan, kita tahu banyak orang, tapi toh Tuhan datang tepat di bawah pohon di mana Sakius di atas. Karena Tuhan berkata, dia naikkan kepalanya, hei Sakius, turunlah, aku mau pergi ke rumahmu. Sudah tanggapan orang bagaimana? Malah bersungguh-sungguh, dia itu orang berdosa, dia itu begini. Benar dia orang berdosa, tapi dia punya usaha untuk apa? Untuk berubah. Dan Allah menghargai setiap usaha karena mau mengenal Kristus. Pasti orang yang mau dekat dengan Tuhan, banyak yang akan berubah. Apanya sih yang berubah? Setiap dosa yang tidak berkenan itu mulai disingkirkan, mulai dibenahi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia punya sebuah keinginan, punya sebuah kerinduan, dan punya sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang ingin didengarkannya? Hal yang ingin didengarkannya mulai hari ini. Kamu disebut anak Abraham karena kamu diselamatkan. Nggak langsung ketika Tuhan berkata, Sakius, kamu selamat ya? Enggak. Tapi Tuhan proses dia luar biasa. Ayo turun, aku pergi ke rumahmu. Dia benahi semuanya dan dia mendengarkan yang hanya bisa diucapkan oleh Yesus sendiri. Apa saudara bisa ngomong? Kamu diselamatkan? Tidak bisa. Bisa ngomong, tetapi itu tidak benar. Ya, sebab kenapa? Sebab keselamatan itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara hanya bisa apa? Saudara hanya bisa jadi berkat. Untuk apa? Aku percaya Yesus. Kalau kamu mau, ayo percayalah Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dan orang itu akan melihat, mendengar, dia datang. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Gak bisa saya ngomong, mulai hari ini kamu diselamatkan. Gak bisa. Gak ada kuasa Petrus, Paulus, Rasul, Yohanes, nabi-nabi tidak bisa berkata demikian. Hal ini hanya bisa dikatakan oleh Yesus sendiri. Makanya pada waktu Yesus melihat, Yesus masih datang. Ayo kita pergi, kita pulang. Waktu pulang, dia dengar suara yang gak enak. Orang berdosa, orang begini, orang jahat, orang demikian. Tapi Tuhan katakan, itu memang kamu. Kamu memang berdosa, kamu memang jahat. Tapi aku berkuasa menolong kamu untuk kamu berubah dari yang jahat, dari yang berdosa, dari yang salah, supaya kamu benar lagi. Yesus pimpin. Mari saudara, kita jangan disadarkan Tuhan. Selama ini kita menjadi orang Kristen, jangan mandang hanya dengan anugerah, dan anugerah itu dibiarkan saja. Tapi mari menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang berkodrat ilahi. Ya. Saudara akan tinggalkan pasti yang jahat. Yang tahunya jalan begini, jalan gak benar ini, semua pasti ditinggalin dengan berkodrat ilahi. Sebab kenapa karakter Tuhan masuk kok? Saudara mau pakai cara gak benar hanya untuk meraih keuntungan, nanti saudara gak akan minat lagi. Mungkin sekarang minat, aduh enak kok, dapat untung, tapi harus ya caranya nyangkut bahaya sedikit. Ya menipu orang, bohong, ya, memanipulasi. Mungkin enak ada hasilnya, tapi nanti setelah bergaul dengan Tuhan, sudah gak nyaman, gak enak. Berat memang berat, tetapi saudara katakan itu semua tidak ada artinya. Hanya Rasul Paulus yang bersaksi dikatakan, karena Kristus semuanya dianggap menjadi sampah sekarang. Yang dulunya sangat penting, berarti, enak, sangat menggairahkan, sangat menguntungkan. Tapi sekarang karena pengenalan akan Kristus, itu semuanya jadi sampah. Tidak berarti Kristus yang lebih berarti. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena kita berjalan bersama firman dan Roh Kudus. Firman Roh Kudus itu akan terus membersihkan kita, akan terus menyucikan kita, sehingga kita benar-benar dikatakan akan ditempatkan menjadi jemaat
kudusnya Tuhan. Hanya orang yang bersih tangannya dan bersih hatinya, dan yang tidak berjalan sembarangan di dalam itu. Siapa yang boleh naik di tempat yang suci itu? Yes, orang-orang yang dalam hidup ini terbiasa, tapi karena mendapat anugerah disadarkan, lalu meninggalkan, lalu bisa meng-cancel satu persatu, menginterupsi. Oh, ini nggak penting lagi, ini yang lebih penting. Oh, tidak berguna, tapi sebenarnya enak, sebenarnya luar biasa, sebenarnya daging senang banget. Tapi hidup yang kekal itu membuat saudara berani mengeliminasi, menggugurkan yang enak secara daging. Itu karena kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Kalau nggak ada firman Roh Kudus, jangan mungkin. Ya. Saya satu kali cari bahan, saya dapatkan dari hamba Tuhan, Pak Yakub Subsakti ngomong, kamu lihat orang banyak konsel, dia datang, Om saya mau bertobat, saya mau begini. Dia ngomong, tak mungkin kamu. Itu enak kan? Kamu udah selingkuh, oh aku saya mau kembali ke istriku, saya benar saya begini. Ya. Dia ngomong sampai itu, jangan langsung percaya, dia yang mau bertobat. Kenapa? Harus pertama bersekutu dengan Tuhan. Harus sama Tuhan intim. Sama Tuhan jauh cuma hanya ngomong aku bertobat, aku gak mau ulangi. Bohong. Gak mungkin, dia akan kembali lagi pasti. Itu lebih enak. Seperti tidak ada kuasa yang bisa menahan itu akan menjadi-jadi. Tapi yang bisa memotong sehingga tidak akan kumat lagi, tidak ada lagi apa. Dia bersekutu dengan Tuhan lewat firman Roh Kudus. Dia akan jadi anak Tuhan yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Di situ dia akan sungguh-sungguh bertobat. Sadar benar. Orang Kristen selama tidak mau berkomitmen sama Tuhan, dia banyak berjanji sama orang. Aku janji dia aku bertobat. Aku nggak mau ulang lagi. Aku mau begini. Itu kata-kata yang tidak pernah punya kekuatan. Itu sebab bertobat ilah itu luar biasa. Jadi orang Kristen yang benar-benar luar biasa. Anda kalau suami-suami bertobat ilahi, Anda akan jadi suami yang setia sama istrimu. Ada istri yang bertobat ilahi, Anda akan setia sama suamimu. Bahkan orang tua yang bertobat ilahi, dia akan luar biasa di dalam menjaga hidupnya. Apalagi kalau dipercayakan anak, dia akan bawa anaknya, didik anaknya bertobat ilahi. Seperti Mazmur katakan, ini tuh milik pusaka Tuhan, tapi Tuhan kasih kita jadi pahlawannya anak-anak. Sehingga apa? Sehingga kita ini dititipi tapi dipercaya Tuhan, dititipi tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, nggak hanya biasa. Saudara dikasih talenta tapi dipercaya sama Tuhan, dititipi saudara. Kenapa? Supaya itu kamu gunakan. Untuk apa? Untuk kamu semakin berjalan di dalam rencana Tuhan. Bagi sudah dikasih karunia, dititipi sesuatu. Jangan anggap remeh, tapi sadar hidup ini penting dan luar biasa. Suaramu itu pasti didengar ketika engkau benar-benar hidup berkenan sama Tuhan. Ya. Suara kita memberi pengharapan yang luar biasa. Hidup yang sama. Saudara, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Rasul Paulus berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Paulus katakan kamu tuh hidupmu saleh, taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu taat. Orang yang taat itu orang yang tetap mengerjakan, konsisten yang berkualitas, konsisten yang tidak berkualitas bosan. Ya kan? Sehingga sudah berkata aku tuh bosan. Kenapa? Karena konsisten yang tidak kualitas. Tapi Paulus katakan
kamu senantiasa katakan itu tetaplah kerjakan keselamatan. Orang yang diselamatkan Tuhan, dia berantusias luar biasa dalam hidup. Ya, hidup ini gak mudah, tapi selalu katakan, tanya sama Tuhan, ini gak mudah, Tuhan tolong ya Tuhan. Iya kan, minta tolong, beri kemampuan Tuhan. Gak mudah dalam menghadapi ini. Mendengar, mengalami, setiap kita pasti diizinkan hadapi sesuatu yang tidak mudah dalam hidup. Tapi untuk apa? Untuk saudara sebagai alat tesnya saudara. Saudara mau continuous di dalam Tuhan, atau saudara akan mau keluar dalam rencana Tuhan? Menghadapi yang tidak mudah, apa mau tetap percaya Tuhan, atau mau bergantung dengannya? Jika kita percaya, kerjakan dengan kesabaran, dengan takut dan ketenangan. 1 Petrus 1 ayat 15. Petrus hambanya juga menulis begini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Petrus katakan, tetapi kamu hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh. Jadi saudara bisa tahu, oh ternyata keselamatan dan iman itu tetap dikerjakan. Kenapa? Karena supaya aku tetap menjadi kudus, supaya hal-hal yang tidak kudus dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ada apa yang belum kudus saya nggak ngerti, tapi firman dan Roh Kudus tahu. Perjalanan kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan lagi. Kenapa? Karena Dia akan kerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya Dia kasih iman, karena iman itu beroperasi di dalam hidup kita. Tugas iman itu apa sih? Apa tugas iman itu hanya berkata-kata? Enggak. Tugas iman di dalam hidup kita mematikan kodrat dosa yang masih hidup dalam hidup kita. Ya. Dia mematikan. Wah, aku tuh masih begini, aku tuh masih bersungut-sungut, aku tuh masih negatif thinking, aku tuh hanya masih sering nyalahkan, aku tuh hanya masih sering curiga, aku tuh orang yang gak bisa, aku orang yang gak mau tahu, aku orang yang sembrono, aku yang demikian. Iman itu mematikan. Makanya iman itu dikasih kuasa. Kasih kuasa apa? Tanpa iman. Nah, kita akan lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Hambanya Rasul Paulus berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dipakai kata mengejar. Itu aktif, bukan hiperaktif ya, aktif. Aktif yang luar biasa. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara mau bagaimana bergairah hidup menyenangkan Tuhan? Kalau saudara tidak suka dikuduskan oleh firman dalam hidup, yang salah dibenerin sama Tuhan, kau gak akan lihat jalan Tuhan, engkau gak akan lihat pimpinan Tuhan, engkau justru hidupmu dirusak oleh dunia. Tapi ketika engkau mau diajar oleh firman, firman akan membuat engkau menjadi hidup yang sejati, hidup yang melihat jalan-jalan Tuhan. Makanya saya ketika melihat kitab Mazmur, benarlah Daud itu kenapa diperkenan Tuhan? Dia kaya sekali. Kaya apa? Dia kaya dengan dia melakukan firman. Maka dia pernah mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa? Dia tetapkan, dia lihat terus Tuhan, dia salah dibenerin Tuhan. Tapi apa dia tanya Tuhan, Tuhan tetapkan kamu begini. Sehingga kenapa? Hidupnya ini melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu apa? Firman Allah jadi direksi. Akhirnya direksi apa? Firman Allah memimpin dirinya.
walaupun firman itu tetap loh, dari Kejadian sampai Wahyu nggak berubah. Tapi kenapa jadi hidup? Karena dia mau menghargai anugerah Tuhan, mau disadarkan Tuhan, dan mau menjadi orang Kristen, orang percaya yang mau mengenal Tuhan. Karena endingnya apa? Dikenal Kristus. Kita tuh mau kenal Kristus karena dipimpin oleh firman Roh Kudus. Sampai sekarang artinya Sakeus turun. Setelah dia berbuat, sekarang saya tahu, mulai hari ini kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Kamu disebut anak Abraham. Itu bukan dalam perjalanan hidup yang tidak mudah, dalam perjalanan orang-orang pendosa, kamu penjahat, kamu orang yang banyak nipu, gunakan uang untuk dengan pajak yang besar. Tapi setelah Yesus turun, dia ajak dirubah sama Tuhan sampai dia diteguhkan oleh Kristus. Dia bisa lihat sekarang perjalanan perubahan ikut Tuhan itu sampai apa? Apa ikut Tuhan hanya sampai saudara hanya ngomong aku percaya, hanya sampai hanya liturgia saja. Tapi ikut Tuhan sampai benar-benar langkah-langkah anugerah itu menjadi satu pengalaman yang begitu luar biasa. Mengikut Kristus sampai hari ini selalu ada pembaharuan pengalaman berjalan bersama Kristus. Ada pembaharuan bagaimana cara berpikir bersama Kristus. Ada pembaharuan jiwa ini disadarkan Kristus. Hati ini dimantapkan oleh Kristus, dibaharui oleh Kristus. Sehingga kita selalu seperti ayo Tuhan, aku duduk gak ngerti. Aku sekarang mau tarik sekarang Tuhan. Aku dulu ngomong kamu gak adil, kamu jahat, kamu demikian. Tapi setelah ikut Tuhan, dia berkata, aku tarik semua perkataan-perkataanmu itu. Dia alami pembaharuan. Ya. Bertemu keadaan menyakitkan, tapi bisa dibaharui Kristus. Itu bagaimana? Itulah satu pengalaman yang hidup yang luar biasa. Sehingga ada orang ditentang orang Farisi, nggak peduli kamu begini. Yang aku tahu, aku dulu buta, dan setelah datang kepada Yesus, sekarang aku melihat. Ya. Mereka katakan, wah itu begini-begini, nggak peduli. Yang penting saya tahu waktu itu aku buta, tapi setelah datang kepada Yesus, Yesus membuat aku melihat. Saudara, berkodrat ilahi adalah pemberian dari Kristus setelah dia memberikan anugerah. Anugerah gak bisa dicapai, tapi isi anugerah itu ada satu pemberian yang istimewa yang dikatakan kamu akan menerima janji-janji yang berharga lebih besar. Kamu akan mendapat kodrat ilahi. Hidup salah. Yang kedua, orang yang dikenal Kristus itu menyangkal diri. Sehingga kamu luput dari hawa nafsu yang membahayakan, yang membinasakan dunia. Dari ini Petrus mau terus terang berkata, ada orang ikut Tuhan, tapi tidak mau menyangkal diri. Gak mau, enak kok. Ya, orang Kristen yang selingkuh-selingkuh terus. Orang Kristen yang berjudi-berjudi terus. Orang Kristen yang mabuk-mabuk terus. Orang Kristen yang ikuti cara dunia, gak mau berubah, gak mau menyangkal diri. Mungkin dia berkata, enak kok aku lupa dari dosa. Dia lupanya waktu mabuk, tapi setelah sadar. Jangan jadi orang duniawi, menyangkal diri ikut Kristus. Saudara, Lukas 9 ayat 23. Ini kata-kata Yesus. Lukas 9 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama, saudara. 2 mulai. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
bersaksi dusta. Jangan membunuh. Yesus katakan, belum membunuh itu apa? Orang yang memfitnah saudaranya, dia menjadi pembunuh. Jangan menyangka diri gak enak kok saudara. Tetapi itu akan jadi gaya hidup saudara. Yang apa? Mengalami Kristus berkodrat ilahi. Itu sebabnya saudara akan memiliki karakter Kristus yang luar biasa. Yang terakhir, orang yang berkarakter ilahi adalah orang yang dipanggil dan dipilih Yesus. Ayat terakhir 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Musik saya sudah maju depan worship sini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersesat. Kenapa banyak orang gak mau berkodrat ilahi? Tapi kenapa ada orang mau berkodrat ilahi? Orang yang berkodrat ilahi, dia sadar ini anugerah. Orang yang berkodrat ilahi menjadi orang percaya yang dikenal Kristus. Orang yang berkodrat ilahi, orang yang dipanggil dan dipilih Kristus. Bagaimana kita yakin bisa dipanggil Kristus? Firman yang melimpah dalam hidup kita. Ya, firman Allah limpah. Firman Allah terus baharui hidup kita. Alkitabnya senang, tapi berkat dari firman Allah itu selalu baru. Dia limpah, dia dibimbing Tuhan, dia menjadi kaya dengan perkataan Kristus. Dan yang kedua, dia hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab 2 Petrus katakan, jika itu ada berlimpah-limpah, kamu akan dibuat dia dan berhasil mengenal Kristus. Tapi jika itu tidak melimpah, arti tidak mau melimpah, tidak ada direksi, tidak ada pimpinan Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, kamu menjadi buta dan picik dan lupa dosa-dosamu sudah diampuni. Orang yang dipimpin Roh Kudus sadar, dia melihat Tuhan. Pikirannya tidak picik, pikirannya dibaharui oleh Kristus, dan dia sadar dosa sudah diampuni dan terus akan dibereskan sampai sempurna sama seperti Yesus Kristus. Mari saudara, jadilah orang Kristen yang berkodrat ilahi, memiliki karakter Kristus di dalam hidup. Kita siapkan roti dan api. Kita datang kepada Yesus. Tuhan, kami datang kepada-Mu pagi hari. Ini sakramen adalah Engkau yang mau kami lakukan. Ini perintah. Pasti balik perintah ada berkat yang Tuhan siapkan dalam sakramen. Ampunilah kalau masih ada dosa yang mungkin Tuhan terus membandel dalam hidup kami. Dan untuk inilah kami hidup di dalam dunia, membereskan kodrat dosa dalam hidup kami. Kami beriman karena kami mau dipimpin Tuhan. Kami semakin semangat menjalani hidup ini, walaupun hidup ini berat, hidup ini tantangannya luar biasa. Tapi dari Kristus timbul semangat, dari Kristus timbul kekuatan, dari Kristus timbul antusias, sehingga kami dapat menjalaninya tetap penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kemana Engkau bawa kami. Engkau bawa kami untuk mengalahkan dunia ini dengan iman. Engkau bawa kami bukan kalah, tapi menang, karena bersama dengan Tuhan kami dibimbing dan disertai selalu. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan sakramen ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bagi berdiri, kita akan berdoa. Karena salibmu Tuhan
dan percaya kami yang sungguh-sungguh. Haleluya. Makan roti ini. Kita angkat anggur, air anggur dalam cawan, dalam gelas-gelas yang saudara terima. Angkat tinggi-tinggi. Dengar firman Allah berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Minum dengan ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat makanan minuman yang sejati, tubuh darah Tuhan yang sudah dikerjakan Kristus di Kalvari, yang terus diingatkan sampai hari ini, supaya kami ingat tidak ada yang bisa menolong kami selain Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberi kemenangan, memberi kedamaian, memberi jamahan yang sejati selain dari Yesus Kristus. Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami derita hari-hari ini. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami yang kami tempuh. Engkau tahu dengan setiap kesulitan, kesukaran, proses, persoalan, bahkan beban-beban. Tapi satu perkara, Kristus Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Aku mendapat jaminan dari Yesus Kristus. Aku mendapat jawaban dari Yesus Kristus. Bahkan kalau aku disembuhkan pun, itu karena Yesus Kristus masih beri kesempatan aku untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau aku diberkati, itu menjadi satu kehidupan untuk aku lebih lagi melakukan kehendak Kristus Yesus. Di dunia gelap ini, Tuhan, Engkau bercahaya di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, supaya hidup kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat dari yang paling muda sampai yang sudah lansia, diberkati mereka semua, karena Tuhan masih memakai mereka untuk menjadi alat selama hidup di bumi ini. Suara kami masih terus menggema untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menyaksikan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia, bahkan untuk bersaksi, aku sudah ditolong Kristus. Engkau bisa ditolong kalau engkau percaya, engkau mencari Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hidup ini berharga dan hidup kami luar biasa bersama dengan Engkau. Kami akan menjalani dengan penuh sukacita, penuh antusias, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kembali kita mau siapkan persembahan. Kita mau angkat amplop-amplop kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, juga kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, mencucikan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau memberikan korban persembahan ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjalankan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada kuasa dalam nama.
Mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Di akhir ibadah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Akan kami sudah makan sedengan dengan Bapa Surgawi, tubuh dan darah Kristus yang sudah menguatkan, memperbaharui iman percaya kami, kasih kami Tuhan, supaya kami setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpangkan tangan-Mu atasnya. Berkati, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan. Berkati, berkat rohani, iman percaya semakin kokoh, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang, saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Dapalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kami semua yang percaya dan menerima anugerah keselamatan. Di mana Engkau ada, di situ kami ada, berbahagia selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima dan sambut berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kiranya Selamat berada di minggu muda, Tuhan memberkati.